Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Bulan November ini merupakan bulan yang sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Wayang. Selamat Hari Wayang, semoga wayang semakin lestari dan dicintai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dasamuka Jemeneng Ratu atau Dasamuka Winisuda. Bagaimana prosesnya Dasamuka itu menjadi raja. Ngalengka sebelum eranya Dasamuka diperintah oleh Prabu Sumali. Prabu Sumali sudah kita bahas panjang lebar pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Wayangnya seperti ini. Prabu Sumali memiliki 2 orang anak. Yang pertama perempuan Dewi Sukesi dan yang kedua laki-laki yaitu Sukeso. Nah, Dewi Sukesi itu adalah ibunya Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka dan Gunawan Wibisana. Sedangkan Sukeso yang tadinya wajahnya tampan, rupawan, berubah menjadi wujud buta dengan nama Prahasta. Dan Dasamuka pada saat masih kecil sudah ditinggal ibunya. Jadi ada lakon yang menceritakan bahwa Dewi Sukesi itu sedo kunduran. Artinya pada saat melahirkan Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka dan Gunawan Wibisana itu Dewi Sukesi meninggal. Sehingga masa kecilnya Dasamuka itu diasuh oleh kakeknya yaitu Prabu Sumali ini. Nah, singkat cerita pada saat Dasamuka beranjak dewasa, Dasamuka sudah punya seorang istri yaitu Dewi Sayempraba, putri dari Guwawindu, putrinya Prabu Wisakarna. Jadi Dewi Sayempraba itu istrinya Dasamuka. Nah, pada saat Prabu Sumali sudah semakin sepuh, tentu tahta Ngalengka itu akan berganti. Siapa lagi penggantinya kalau bukan anaknya laki-laki satu-satunya yaitu Prahasta. Karena itu menjadi sesuatu yang wajar seorang raja mewariskan kerajaannya, mewariskan pemerintahannya kepada putra laki-lakinya. Dan Prahasta setelah kematian Dewi Sukesi tentu menjadi anak satu-satunya dan dia yang digadang-gadang meneruskan pemerintahan negeri Ngalengkadirojo. Nah, ini menarik. Bagaimana yang seharusnya Prahasta kok bisa beralih ke Dasamuka, ke Rahwana. Jadi umum di kerajaan manapun itu raja selanjutnya adalah anak laki-laki pertama. Anak laki-laki pertama, bukan anak nomor 1, bukan. Kalau anak nomor 1 perempuan, nanti punya adik lagi perempuan misalnya, terus dicari terus sampai anak laki-laki pertama. Contoh, negeri Magodo. Di era pemerintahannya, di era zamannya Harjuna Sosrobao, ini belum kita bahas ini lahirnya Harjuna Sosrobao. Tapi ini sebagai gambaran, kita agak lompat, namun sebagai gambaran aja. Di negeri Magodo itu anak pertama itu Dewi Citrawati. Kemudian Citrawati punya adik namanya Citragodo. Nah, yang menjadi raja adalah adiknya laki-laki itu, yaitu Citragodo. Sama halnya negeri Pancolo. Prabu Gondobau punya 2 anak, yaitu
Dewi Gondowati itu itu istrinya Pak Prabu Sucirto atau Prabu Drupada dan Raden Gondomono. Seharusnya pemerintahan selanjutnya itu di Gondomono yang menjadi raja. Namun pada saat Sayembara, Gondomono rela menyerahkan tata kerajaannya sehingga negeri Pancolo kemudian diperintah oleh Raden Sucitro atau Drupada. Nah, seperti itu. Jadi umum bahwa anak laki-laki pertama yang menduduki pemerintahan sebagai raja. Kecuali Pringgondani, itu ada lakon tersendiri, namun tidak kita bahas panjang lebar dalam kesempatan kali ini. Kembali lagi ke Ngalengka, bahwa setelah Prabu Sumali ini lengser ke Prabon, yang digadang-gadang menjadi raja selanjutnya adalah Prahasto. Lah terus Dasamuka bagaimana peranannya? Tentu Dasamuka tidak digadang-gadang sebagai raja. Tuh. Nah, terus kalau Dasamuka tidak menjadi raja, ini pemikirannya Dasamuka, dia mau jadi apa? Masa mau jadi patih? Dasamuka nggak bisa menerima. Dan dari jalur bapak yaitu Begawan Wisrawa tidak memungkinkan Dasamuka menjadi raja. Kenapa? Karena negeri bapaknya yaitu Lokapala sudah ada rajanya yaitu Prabu Donopati atau Daneswara atau Donorojo, kakak tirinya Dasamuka. Jadi Dasamuka muda melihat bahwa dirinya tidak punya prospek apapun untuk menjadi raja karena Ngalengka itu menjadi jatahnya Prahasto, sedangkan Lokapala dari jalur bapak sudah menjadi jatahnya Donopati. Jadi dari jalur ibu itu menjadi jatahnya pamannya, dari jalur bapak menjadi jatahnya kakaknya. Singkat cerita bisa dikatakan Dasamuka itu tidak mungkin menjadi orang nomor 1. Nah, namun demikian Dasamuka tidak kurang akal. Ibaratnya Jer Basuki Mawabeya. Dia membuat suatu rekayasa. Nah, lakon Dasamuka Jumeneng Ratu ini relatif jarang sekali dipentaskan. Ya, terkadang ada yang mementaskan, tapi jadinya Ratu Dasamuka itu ringan banget. Prabu Sumali ini tiba-tiba menyerahkan tata kepada Dasamuka seolah-olah tidak terjadi hal apapun, ya lancar-lancar aja. Padahal, maaf, dari yang saya ketahui tidak selancar itu. Nah, intriknya apa yang dilakukan oleh Dasamuka? Sebelum kita bahas intrik gini, di negeri Ngalengka itu Dasamuka itu punya senjata ampuh. Namun senjata ini tidak jelas asal-usulnya dari mana. Saya belum ketemu lakonnya. Senjata utamanya Dasamuka itu adalah pedang Mentawa, itu pedang besar. Kalau umumnya pedang wayang, ya ini pedang satra, nah ini seperti ini. Tapi kalau pedangnya Dasamuka lebih gede dari ini untuk prajurit-prajurit, untuk perang gagalan ya segini. Nah, pedangnya ini lebih besar. Ini namanya pedang Mentawa. Di jagat pewayangan, senjata wujudnya pedang yang besar itu yang terkenal ada 2. Yang pertama pedangnya Dasamuka, yaitu pedang Mentawa. Yang kedua pedangnya Bathara Kala, itu juga besar. Jadi kalau pokoknya pedang yang besar itu bisa dipakai untuk Dasamuka atau untuk Bathara Kala, disesuaikan aja. Kalau ya segini kan lumayan. Nah, lebih besar lagi kan ini lebih besar. Jadi misalnya seandainya Dasamuka pedang Mentawanya pakai ini juga bisa. Itu. Nah, apa kaitannya pedang ini kok saya ceritakan? Karena pedang ini nanti yang akan digunakan oleh Dasamuka, sehingga dia bisa menjadi raja.
Di era Ramayana, khususnya di negara Ngalengka, itu ada beberapa senjata yang kondang. Yang pertama itu pedang Mentawa tadi, pedangnya Dasamuka. Yang kedua itu senjatanya Prabu Sumali, yang kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Prahasta. Kenapa diwariskan kepada Prahasta? Karena Prahasta yang akan menjadi raja. Itu senjatanya Prabu Sumali ada dua, namun ini juga jarang muncul di lakon. Ada dua, yaitu wujudnya tombak dan keris. Bisa pakai wujud senjata kayak gini. Ini kemudian menjadi senjatanya Prahasta. Tombaknya itu bernama tombak Woro Welang. Ada juga yang menyebut tombak Kolo Welang. Sedangkan kerisnya bernama Kolo Puspa. Ini menjadi senjatanya Prahasta yang kemudian diwariskan kepada putranya Prahasta, yaitu tombaknya diwariskan ke putra pertama yang bernama Sutro Paweni, sedangkan kerisnya diwariskan ke putra kedua yang bernama Paweni Gena. Itu lakon juga jarang sekali muncul, mungkin juga di YouTube saya belum pernah menemukan. Itu muncul pada saat saya dulu melihat pertunjukan pada saat masih kecil di kampung. Ada dalang sepuh waktu itu bernama Pak Sarjono, itu tidak ada rekamannya sampai sekarang, saya belum pernah melihat rekamannya, namun pernah melakonkan lakonnya Sutro Paweni dan Paweni Gena. Bagaimana cacing kanil berhasil mencuri, artinya memisahkan senjata tombak Woro Welang dan keris Kolo Puspa ini dari Sutro Paweni dan Paweni Gena, kemudian kedua satria itu tewas. Nah, cacing kanil itu salah satu wadyabala wanaranya Prabu Rama. Jadi negara Ngalengka itu ada senjata ini, pedang Mentawa, tombak Woro Welang, dan keris Kolo Puspa. Saya pakai seperti ini. Ada juga yang kondang itu senjatanya Indrajit, putranya Dasamuka. Itu namanya Kiai Nagaposo. Nah, seperti ini. Jadi naga yang ngemut tombak. Ini Kiai Nagaposo, dan senjata rantai itu senjatanya Indrajit seperti ini yang digunakan untuk nelikung Anoman pada saat lakon Anoman Duta. Jadi Anoman berhasil dirantai, diikat dengan senjata ini. Nah, ini itu sekilas tentang senjata yang ada di Ngalengka. Nah, kembali lagi ke Dasamuka. Dasamuka merasa bahwa tidak ada peluang baginya untuk menjadi raja, karena Ngalengka jelas yang akan menjadi raja adalah putranya Prabu Sumali, yaitu Prahasta. Nah, kala pemerintahannya Prabu Sumali, negara Guwawindu yang dipimpin oleh Prabu Wisakarna, ada yang nyebut Wisawarma atau apapun itu, monggo. Pokoknya Wisa, karena disebut Prabu Wisa itu karena ahli di dalam meramu racun atau upas. Maka nggak heran bahwa di lakon Anoman Duta, Anoman sempat ketemu Sayem Probo dan keracunan, disuguhi buah-buahan yang ada racunnya, karena memang Guwawindu itu terkenal dengan racunnya. Guwawindu itu negeri di pinggir laut, namun posisinya itu di perbukitan. Jadi bayangkan misalnya kayak di pinggir selatan Pulau Jawa itu kan, di tepi laut, di tepi Samudra Hindia, sisi selatan itu kan banyak ada pegunungan-pegunungan kapur.
Nah, bayangkan negerinya Sayem Prabu itu, negeri Wiso itu seperti itu kondisinya. Jadi ada gua-gua kapur, dan itu berada di tepi laut, sehingga banyak sumber racun yang berasal dari tanaman-tanaman hutan dan buah-buahan hutan, dan juga sumber racun yang berasal dari laut, seperti dari ular laut, dari ikan buntal, dan sebagainya. Nah, negeri Gua Windu itu, wujudnya gua, itu merupakan negeri bawahan Ngalengka. Jadi Prabu Wisokarno itu merupakan adipati yang tunduk pada Prabu Sumali. Jadi mertuanya Dasamuka itu merupakan adipati. Nah, Dasamuka menghendaki gini. Dasamuka membuat intrik, membuat suatu siasat. Dia menyampaikan kepada mertuanya Prabu Wisokarno bahwa sebaiknya Gua Windu itu menjadi negara yang merdeka. Dengan Gua Windu menjadi negara yang merdeka, maka Dasamuka bisa menjadi raja di Gua Windu. Namun, karena Gua Windu itu kecil, tidak menjadikan Dasamuka sebenarnya puas. Dasamuka menginginkan menjadi raja di negara Ngalengka atau Alengka itu. Nah, ide Dasamuka supaya Gua Windu itu menjadi negara merdeka itu sangat menarik bagi Prabu Wisokarno. Sebab apa? Itu yang diinginkan lama, namun Prabu Wisokarno tidak berani mbalelo kasarnya gitu, tidak berani memisahkan diri dari Ngalengka karena ada yang ditakuti oleh Prabu Wisokarno. Prabu Wisokarno tidak takut Prabu Sumali, tidak takut pada Prahasto. Yang ditakuti adalah Dasamuka, karena Dasamuka sekti dan memiliki pedang Mentawa. Walaupun kala itu Dasamuka belum punya aji Pancasonya, karena Dasamuka belum ketemu Begawan Subali. Dasamuka bertemu Begawan Subali dan menerima aji Pancasonya dalam posisi sudah menjadi Raja Ngalengka. Namun dalam kali ini Dasamuka posisinya belum menjadi Raja Ngalengka, namun dia sudah disegani oleh lawan-lawannya dan kawannya. Kenapa? Karena Dasamuka punya senjata ampuh yang namanya pedang Mentawa. Jadi Prabu Wisokarno, mertuanya Dasamuka, itu tidak berani memisahkan karena dia juga takut kepada Dasamuka. Nah, begitu Dasamuka memberikan angin segar agar Gua Windu itu merdeka, lepas dari Ngalengka, maka Prabu Wisokarno senang. Dan Prabu Wisokarno bertanya kepada Dasamuka, bagaimana caranya? Kenapa? Karena merdekanya Gua Windu harus atas persetujuan Prabu Sumali. Walaupun Dasamuka menyetujui, namun Dasamuka bukan raja, sehingga persetujuannya Dasamuka hanya sebatas angin segar, namun secara legitimasi hukum tidak kuat. Prabu Sumali yang harus mengesahkan. Namun Prabu Sumali tidak mungkin memerdekakan Gua Windu. Nah, Dasamuka menyampaikan caranya hanya satu. Prabu Wisokarno mbalelo. Artinya dia melalui kekuatan militer, melalui perang, dia ingin memisahkan dengan Ngalengka. Dan sarannya Dasamuka itu diikuti karena pada saat itu Prabu Wisokarno itu sangat percaya kepada Dasamuka dan merasa senang. Lebih-lebih Dasamuka itu menantunya, suaminya Sayem Prabu. Tuh. Nah, singkat cerita, Prabu Wisokarno tentu diawali dengan permintaan secara baik-baik melalui suatu dialog atau melalui suatu surat meminta agar merdeka dari Ngalengka kepada Prabu Sumali. Tentu Prabu Sumali tidak menerima dan kemudian lanjut ke peperangan
Dan pada saat perang itu terjadilah peperangan antara Prabu Sumali dan Prabu Wisokarno. Dan Prabu Wisokarno singkat cerita berhasil membunuh Prabu Sumali. Prabu Sumali digigit oleh Prabu Wisokarno, di mana siungnya itu mengandung racun, dan singkat cerita Prabu Sumali gugur. Nah, dengan gugurnya Prabu Sumali, ini kan menjadi suatu kemenangan bagi Prabu Wisokarno dan berarti bisa merdeka. Namun kembali lagi, karena permainan intrik ini merupakan rekayasa Dasamuka, maka Dasamuka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menemui Prabu Wisokarno dan justru Dasamuka berbalik marah kepada mertuanya Prabu Wisokarno. Kok berani-beraninya membunuh kakeknya? Prabu Wisokarno kaget. Loh, bukannya yang memerintah itu Dasamuka? Iya, Dasamuka merintahnya itu merintah Mbalelo, tapi tidak sampai membunuh. Itu pasal yang disampaikan Dasamuka. Jadi di situ kan kebingungan Prabu Wisokarno, karena Mbalelo perang itu kan nurutin sarannya Dasamuka. Namun pada saat Prabu Sumali sudah gugur, justru Dasamuka marah kan, dan ini untuk menutupi menutupi siasatnya Dasamuka yang nabok nyilih tangan itu. Jadi Dasamuka ingin kakeknya itu tersingkir, tapi nabok nyilih tangan, minjam tangannya mertuanya yaitu Prabu Wisokarno, dan Prabu Sumali gugur. Dasamuka marah kepada Prabu Wisokarno, kok berani-beraninya membunuh kakeknya, padahal itu semua itu atas perintahnya Dasamuka. Walaupun Dasamuka tidak mengucapkan untuk membunuh kakeknya, tapi Dasamuka hanya mengucapkan agar Mbalelo, agar meminta kemerdekaan. Nah, tentu di tengah kebingungan itu, ya ibaratnya nasi udah menjadi bubur. Bagaimanapun Prabu Sumali udah gugur dan gak mungkin bisa dihidupkan. Dan juga Prabu Wisokarno juga ya Pak Bulebuan bingung juga, nggak ada solusi. Maka di dalam kebingungan itu Dasamuka membunuh Prabu Wisokarno. Jadi Prabu Wisokarno dibunuh oleh Dasamuka. Nah, dikarenakan Dasamuka yang bisa membunuh Prabu Wisokarno, sedangkan Prahasto pamannya Dasamuka itu perang tanding dengan Wisokarno itu kalah, bahkan Prabu Sumali juga kalah, maka rakyat Ngalengka melihat bahwa Dasamuka lebih unggul daripada calon raja yang selama ini digadang-gadang, yaitu Prahasto. Nah, tentang kematian Prabu Wisokarno itu juga ada sanggit lain, bahwa dia itu dibunuh oleh Bathara Indra ataupun apa, tapi saya belum menemukan sumber yang itu. Cuma yang saya ketahui bahwa Prabu Wisokarno itu yang membunuh Dasamuka dengan pedang Mentowo ini. Setelah kematian Prabu Wisokarno, negara Gua Kiskendha itu negara Gua Windu itu surut dan menjadi hutan, dan Sayambraba tetap berada di negeri itu dan tetap menjadi selirnya Dasamuka. Tetap. Karena Sayambraba juga tidak bisa melawan Dasamuka, walaupun Dasamuka yang membunuh bapaknya, tapi dengan rayuannya si Dasamuka bahwa itu semua karena salah bapaknya dan dia harus menegakkan kedaulatan negeri Ngalengka. Dan singkat cerita, Sayambraba sebagai seorang perempuan juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia hanya bisa manut kepada Dasamuka. Nah, karena Dasamuka yang bisa membunuh Wisokarno, Prahasto kalah,
Dasamuka yang pamornya meningkat pesat dan terlihat bahwa Dasamuka lebih sakti dari Prahasta. Maka dengan demikian terus Dasamuka mengangkat dirinya sebagai raja negara Ngalengka, dan Prahasta yang seharusnya semula menjadi raja diangkat menjadi patih. Sehingga negara Ngalengka setelah pemerintahnya Prabu Sumali diperintah oleh Dasamuka dan Prahasta menjadi patihnya. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal Dasamuka jumeneng ratu. Jadi tidak mulus itu semua perilakunya Dasamuka. Jadi Dasamuka itu biasa nabok nyilih tangan, termasuk nanti di lakon bagaimana Dasamuka itu menyingkirkan Begawan Subali, gurunya sendiri, karena Dasamuka itu merasa terancam jika Subali ada, karena Dasamuka tidak bisa berbuat seenaknya, padahal dia sudah punya Aji Pancasunyo. Nah itu, sehingga Dasamuka itu menyingkirkan Begawan Subali, itu juga nabok nyilih tangan. Jadi Dasamuka menjadi raja itu melalui istilahnya melalui konspirasi yang seperti itu. Dasamuka nanti juga melanggengkan kekuasaan juga melalui konspirasi. Jadi itulah perilakunya Dasamuka. Dasamuka selalu ingin menjadi orang yang nomor satu, dan sekarang dia sudah menjadi raja negara Ngalengka Diraja. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau mungkin ada kata yang menjadikan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.